Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'am. Subhanallahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayuhan nas al-muslimun al-jum'ah usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah saudara-saudaraku Masjid Jami Hotel Arya Duta yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang sangat amat kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu kalian untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Saking banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai challenge bagi kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini challenge sebenarnya, tantangan bagi kita semuanya. Mampukah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Maka Allah akan tambah nikmat. Kadang-kadang kita lupa, di belakangnya ada ayat yang luar biasa, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, maka ingat azabku sangat pedih. Rasa-rasanya sudah bersyukur, tapi belum. Mengapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah menjadi pusat utama bagaimana rizki itu membawa keberkahan atau membawa ketidakberkahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah, saudara-saudara kalian dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, jamaah Masjid Jami Hotel Arya Duta yang dirahmati Allah, kurang lebih 2 atau 3 hari lagi kita akan melaksanakan satu perayaan besar yang disebut namanya Idul Adha, hari penyembelihan, Idul Kurban. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut hari raya yang luar biasa ini setahun sekali? Apakah kita menyiapkan tusuk satenya? Apakah kita menyiapkan arangnya? Apakah kita menyiapkan panggangan-panggangannya? Apa yang kita lakukan itulah besar makna kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Rasulullah SAW, dan itu buat kita semua. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka ketika berbicara nikmat yang banyak, maka banyak orang yang mengaku susah daripada orang yang mengaku senang. Banyak orang yang merasa berhak untuk mendapatkan zakat, berhak untuk mendapatkan kurban daripada dia mampu berkurban atau tidak. Maka Al-Kautsar, kita berbicara jujur pada diri kita sendiri, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Maka fasholli li rabbika wanhar, Allah perintah langsung, hei Muhammad,
fasalli, salatlah, sembahlah Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan menyembelihlah kamu, berkorbanlah kamu. Inna syani'aka wal abtar, orang-orang yang menjauhimu, orang-orang yang mengucilkanmu, orang-orang yang menghardikmu, dialah orang-orang yang jauh daripada abtar, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, di podium yang mulia ini, di khutbah Jumat yang sangat singkat ini, khatib mengajak, mari kita berkorban. Dengan fadilah-fadilahnya yang luar biasa, tidak mungkin kami sampaikan begitu banyak fadilahnya yang luar biasa dengan berkorban. Jangan sampai yang hanya kita siapkan tusuk satenya, kita siapkan arangnya, kita siapkan panggangannya dan sebagainya. Padahal kita mampu membeli TV, kita mampu membeli elektronik, kita mampu membeli sepeda dan sebagainya, mampu membeli rumah dan seterusnya, mampu sekolah tinggi, profesor, dokter dan seterusnya. Mengapa untuk satu kambing kita tidak mampu membelinya? Range harganya 2 juta, 2.500.000 sampai 5 juta. Sebaik-baiknya dunia kita beli, tapi bagaimana dengan sebaik-baiknya akhirat kita tinggalkan dengan begitu saja? Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, apa fadilah berkorban? Fadilah berkorban ada 2, vertikal dan horizontal. Vertikal yang pertama, berkorban adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punya adalah milik Allah, bukan milik kita 100%. Bahkan saya sampaikan, harta yang kita miliki 100% adalah milik Allah. Maka terbukti dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, momentum vertikal kepada Allah berkorban, yaitu rasa syukur kita kepada Allah. Kalau katakan, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu bersyukur, berkorbanlah tahun ini. Yang kedua, menjalankan syariat agama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan kurbannya selama umur hidupnya sampai ajal tiba. Lalu bagaimana dengan kita, dengan kemampuan yang luar biasa? Ganti merek HP, ganti merek mobil, ganti merek rumah, ganti rumah, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan berkorban? Syariat agama yang telah ribuan tahun digaung-gaungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya sebagai contoh yang luar biasa, kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada dunia dan seisinya, termasuk anaknya. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam? Maka jawabannya tidak. Allah ganti yang luar biasa, kibas yang besar yang didatangkan langsung dari surganya Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril dari atas langit lalu sampai ke muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, fadilah yang pertama secara vertikal. Lalu bagaimana fadilah yang secara horizontal? Secara horizontal, agama mengajarkan membahagiakan orang lain. Dengan memberi kita membahagiakan orang lain. Jangan hanya menjadi manusia-manusia penerima. Manusia-manusia penerima menunggu kupon lagi. Malu kita, sebagaimana malu kita dengan Allah berikan begitu banyak nikmat, kita nunggu kupon dari masjid-masjid, kita nunggu kupon dari musola-musola. Kapan kita berkorban selama umur hidup kita ini? Ingat, harta yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Salah satunya, sudahkah kamu membahagiakan orang lain dengan hartamu? Maka kurban membahagiakan orang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah makan daging dalam umur hidupnya. Masih banyak saudara-saudara kita yatim piatu yang tidak pernah makan daging selama umur hidupnya. Sedangkan kita bergelimangan daging setiap hari, bergelimangan nasi yang enak, bergelimangan lauk yang enak. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Akankah kita mengambil hak mereka di antara kekenyangan kita? Nauzubillah sama nauzubillah. Yang kedua, fadilah yang kedua daripada fadilah horizontal, yaitu merasakan kesusahan orang lain.
Bagaimana orang-orang melihat daging yang dibagikan lalu dia mencela, ya Allah, betapa susahnya mereka, ya Allah. Inilah menumbuhkan kasih sayang kepada diri kita masing-masing. Antara manusia dengan manusia sudah hilang rasa kemanusiaan kita dengan manusia yang lain. Kalaulah kita diajarkan rasa kebinatangan, lalu bagaimana dengan rasa kemanusiaan? Ini hati-hati. Rasa kebinatangan kita diutamakan, tapi rasa kemanusiaan kita diterbelakangkan. Maka momentum kurban adalah mengembalikan lagi rasa kemanusiaan diri kita kepada saudara kita yang lain. Saudara-saudaraku, yang paling tinggi daripada berkurban, fadilah berkurban, yaitu adalah manifestasi takwa. Bukan tanduk yang datang kepada Allah, bukan bulunya yang datang kepada Allah, bukan dagingnya yang datang kepada Allah, tapi yang datang kepada Allah adalah takwanya. Bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat 37. Yanalu taqwa minkum, Allah menerima takwa kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ancaman di poin terakhir. Mudah-mudahan setelah ini kita bangkit, kita cari kambing, kita beli kambing, kita bawa sendiri, serahkan ke masjid, kita serahkan ke musola, kita serahkan ke fakir miskin, yayasan yatim piatu. Susah. Ada ancaman yang luar biasa daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'dun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Beliau bersabda, barang siapa yang memiliki keluangan, kesempatan, kemampuan, walam yudhi, dan tidak berkurban, dan tidak menyembelihkan kurbannya, walam yudhi, fala yaqrabanna musallana. Ada arti takkid, ada penekanan di situ. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali mendekati musola kita ini. Artinya apa? Imanmu bohong, Islammu bohong. Kamu gak boleh dekat musola kami karena kamu mampu, tak lagi mampu untuk berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di khutbah yang sangat singkat ini kita bangkit untuk mampu berkorban. Lihat ada keuangan, maka beberapa ulama mengatakan kemampuan berkorban itu patokannya adalah ketika kita berkorban, kita masih bisa makan untuk 3 hari ke depan. Kemampuan berkorban adalah ketika setelah berkorban, kita berkorban hewan, kambing atau sapi, kita masih bisa makan 3 hari ke depan. Ada yang mengatakan seminggu ke depan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masih bisa makan sebulan ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Usikum wa yansi bitaqullah faqad faza muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ala kulli ni'am wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian hal-hal yang kalian tidak ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini mari sama-sama kita bangkitkan rasa keislaman kita. Kita bangkitkan rasa keimanan kita, kita bangkitkan rasa keisanan kita. Waktu terus berjalan, dosa terus bertambah, dan pahala selalu berkurang. Pahala kita selalu berkurang, dosa selalu bertambah, iman, Islam, ihsan selalu menyusut. Lalu apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin bisa jadi kurban inilah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Mari
ada kesempatan 2-3 hari ini kita berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita Islam, menetapkan kita iman, menetapkan kita ihsan di hadapan Allah sehingga Allah ridho kepada kita. Tidak ada yang mulia di antara kita di hadapan Allah. Tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak ada yang mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, kecuali orang-orang yang paling bertakwa. Takwa itu bukan hanya omongan, takwa adalah pembuktian. Takwa adalah pembuktian. Sekali lagi, takwa adalah pembuktian. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alhamdulillah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, kucurkan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk dari apa yang kami perbuat, dari apa yang kami perbuat dan akan kami perbuat, termasuk Idul Adha tahun ini ya Allah. Mampukan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah untuk bisa berkorban di tahun ini. Amin ya Allah ya Rahman ya mustajib doana ya mujib sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuruhu 'ala ni'amihi wa zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.